Dalam penanggulangan TB ini, sebenarnya banyak teman-teman yang tidak mau pegang program TB karena mereka semua rata-rata takut berisiko terkena. Itu karena kita tahu bahwa penyakit TB ini memang penyakit yang sangat-sangat gampang menular dibandingkan dengan penyakit yang lain. Tantangan sebenarnya ada dari segi lapangan itu banyak. Yang pertama itu misalnya lokasi, letak geografisnya. Itu salah satu tantangan misalnya karena wilayah kerja puskesmas ini walaupun kecil itu berjumlah 6 desa, tapi ada salah satu desa yang letak geografisnya itu tidak bisa pakai motor karena harus melewati air. Gitu. Jadi tapi saat sekarang ini itu airnya sudah surut, jadi kita bisa lewat di sana gitu. Kami melakukan kunjungan atau screening kepada pasien yang benar-benar mengarah ke TB ini gitu. Jadi mau nggak mau kita harus sampai pada sasaran di daerah tersebut. Karena kembali lagi ini ya, ke integritas ke diri kita masing-masing. Kalau kita mengerjakannya dengan semangat, dengan penuh tantangan yang sudah terbiasa dengan tantangan yang cukup banyak ya, jadi kita ngejalaninnya biasa-biasa aja gitu. Jadi nggak usah dibawa beban yang berat. Tapi memang sebagai manusia kadang ada rasa jenuh juga ya dengan kondisi wilayah yang memang jaraknya jauh dengan fasilitas kesehatan atau puskesmas itu sendiri. Jadi kita harus benar-benar ada rasa semangat yang uh, luar biasa gitu untuk melewati jalan-jalan yang jaraknya letak geografisnya agak jauh dari puskesmas, yang misalnya kayak ke gunung-gunung tadi atau lewati sungai. Itu pasti tetap rutin, itu setiap bulan kita lakukan pada saat kita turun posyandu. Nah, untuk sistem pelayanan tata laksana TB ini, apabila kita misal menemukan kasus baru yang pasien ini harus benar-benar diobati, itu biasanya awalnya pasiennya memang yang harus datang ngambil obat di puskesmas. Harus datang ngambil obat di puskesmas, kemudian tidak semua atau tidak setiap pengambilan obat itu pasien harus datang, tidak. Kami tidak mewajibkan. Kemudian boleh juga keluarga atau sahabat yang datang ke puskesmas, terutama yang PMO ya, pengawas menelan obatnya, itu yang paling penting yang harus datang di puskesmas. Tapi pasiennya juga misalnya harus datang ke puskesmas untuk kita lakukan evaluasi atau follow up. Nanti kita evaluasinya adalah berdasarkan berat badannya juga, karena tata laksana pengobatan TB ini diobati berdasarkan sesuai dengan berat badannya, dosis obat yang diminum sesuai dengan berat badannya. Gitu. Kalau misalnya pasien yang dirujuk dari rumah sakit itu memang tetap dikembalikan ke puskesmas awal. Kalau ditemukan pasien yang sensitif obat, kecuali memang pasien yang terdiagnosis TB resisten obat, itu tetap obatnya akan dikembalikan ke rumah sakit. Dan biasanya pengelola program yang mengantarkan pasien TB resisten obat ini setiap bulannya ke rumah sakit untuk untuk dilakukan follow up. Mereka nggak pergi sendiri. Kalau saat ini selama saya pegang program TB ini, semua pasien itu sudah menyelesaikan pengobatan, kecuali misalnya ada pasien yang pindah lokasi pengobatan ya, itu di luar kendali kami karena pasiennya yang penting kami sudah merujuk pasien ke vaskes tempat mereka tinggal saat itu di luar kontrol kami. Karena jujur saya orangnya mau berbagi, kebiasaan saya adalah memberikan penyuluhan. Sebenarnya bukan di TikTok saja sebenarnya.
saya punya banyak sosial media, terutama misalnya kayak di Facebook, kemudian di Instagram, kemudian di story WA, itu semua saya masukkan tentang edukasi, apalagi tentang edukasi TV ya. Karena memang jujur saya sangat-sangat suka tentang edukasi, karena saya juga memiliki bisa memanfaatkan IT, ya kenapa tidak gitu. Jadi semasa kita bisa bermanfaat untuk orang lain itu kenapa tidak gitu. Biar nanti walaupun mungkin sedikit atau mungkin alhamdulillah kalau banyak ya, nanti orang-orang yang melihat edukasi saya ini bisa bermanfaat gitu, bisa sadar tentang akan penyakit TB ini, bahwa penyakit TB ini nggak sekucil, nggak menakutkan seperti orang tahu gitu. Jadi penyakit TB ini benar-benar penyakit yang sangat-sangat bisa disembuhkan. Karena di zaman sekarang itu semua orang tuh sudah mempunyai gadget, sudah bisa memanfaatkan internet. Jadi bukan hanya ini ya, bukan hanya dari tenaga kesehatan atau orang-orang yang berpendidikan aja yang memanfaatkan gadget ini, akan tetapi semua orang, baik itu kalangan anak, remaja, dewasa, sama lansia, itu semua sudah bisa dengan bermain dengan gadget. Jadi sebagai media alat komunikasi edukasi kita yang baik, karena seiring dengan perkembangan zaman, itu saya memberikan edukasi melalui media seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Mereka banyak yang DM juga di Instagram, kemudian banyak juga yang chat di TikTok. Itu kadang sehari itu udah lebih dari 20-an, 30-an. Banyak, apalagi yang komentar di video saya yang di TikTok itu sangat-sangat banyak sekali. Dan pertanyaannya juga sangat bervariasi sekali gitu, tapi masih tetap dalam seputaran TV. Ada sih beberapa yang di luar dari TV. Kalau misalnya pertanyaan dari TV ini seperti makanan ya, kalau makanan apa saja sih yang boleh dimakan oleh orang TV gitu. Kemudian pertanyaannya itu lebih banyak ke efek samping obatnya. Misalnya saya mengeluhkan efek mual, kenapa saya mengeluhkan warna urin saya jadi kemerahan? Karena memang banyak juga pasien yang mengeluhkan mereka tidak mendapatkan informasi yang akurat gitu dari pengelola program-program di daerahnya masing-masing gitu. Jadi mereka untuk menambah ilmu pengetahuan, jadi untuk menambah biar mereka tidak khawatir lagi dengan kondisi saat ini, mereka lebih aktifnya bertanya langsung ke sosmed saya, baik itu di Instagram atau langsung di TikTok saya. Kadang juga mereka gabung, sangat ramai sekali, apalagi di live itu sangat-sangat ramai sekali. Harapan saya saat ini, mari kita sama-sama untuk bersatu padu, pegang tangan bagaimana caranya untuk menanggulangi masalah tuberkulosis yang ada di Indonesia, baik itu di NTB maupun khususnya di Bima ya. Jadi tata laksana TB ini tidak mesti dia tidak bisa dilakukan oleh hanya beberapa orang, akan tetapi semua elemen itu harus benar-benar bersatu untuk menanggulangi masalah tuberkulosis ini, karena masalah tuberkulosis ini adalah masalah yang paling banyak, ini udah masalah nasional, dan nomor 2 tertinggi di dunia. Yang pertama India. Bagi sahabat TB, teman-teman, misalnya kalau lagi dalam pengobatan, minum obat secara teratur, tidak boleh skip obat, karena nanti takutnya akan mengalami memperparah keadaan atau kondisi. Jadi usahakan obatnya diminum secara teratur, jaga hidup yang baik. Yang paling penting itu stop merokok, karena merokok itu bukan menguntungkan, malah merugikan. Kalau dari segi dompet itu sangat merugikan, kalau dari segi kesehatan itu sangat merugikan. TB TV, take action, no discrimination.